banyak hal yang aku nggak pernah bayangin Hmm. terjadi di situ. Dan itu semua baik. Masya Masya Allah. Allah, selama berhaji kemarin, apa ya, Allah mudahin semuanya. Kita nggak ada ekspektasi apapun, kita nggak mau berharap apapun, kita nggak mau tahu soal fasilitas, cuma kita pengen berangkat dengan jalan yang benar, kita cuma pengen berhaji. Pejuang langit, bagi sebagian orang, langkah menuju Baitullah bisa memakan waktu belasan hingga puluhan tahun. Namun bagi artis Riana Dea, kuasa Allah menghadirkan cerita indah yang tak ia sangka-sangka sebelumnya. Keikhlasan hati dalam berdoa kepada Sang Kholik tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Doa tulus selama 1 tahun yang ia panjatkan setiap malam bisa mengetuk pintu langit. Keinginan berhaji bersama suami diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 2025. Bagi Riana, perjalanan ke Tanah Suci bukan soal cepat atau lambat, melainkan bukti bahwa Allah selalu memiliki waktu terbaik bagi hambanya yang terus berserah diri dan istiqomah dalam berikhtiar. Tahun sebelumnya, beberapa sahabat aku tuh berhaji. Ya Allah, enak banget ya kok. Hebat banget menurut aku. Orang-orang tuh sekarang udah mulai ada kesadaran untuk berangkat haji di usia muda gitu. Karena aku ngerasa kayak dulu tuh yang ada di pikiran itu adalah orang yang berangkat haji itu orang-orang yang udah bapak-bapak, udah nenek-nenek, udah kakek-kakek gitu. Jadi jarang banget yang udah kepikiran berangkat haji di usia muda. Jadi semua teman aku yang berangkat aku minta doain aku segera Allah panggil buat haji juga gitu. Pokoknya semua temanku aku mintain doa itu gitu. Di balik penantian dan harapan, Riana Dea terus berusaha memantaskan diri agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya ke Baitullah. Riana percaya ketika niat baik terus dijaga dan doa terus dipanjatkan, Allah akan menghadirkan waktu terbaik untuk mewujudkannya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ketika suami aku ngabarin kita angkat berhaji, aku langsung kayak inget gitu. Ya Allah, tahun lalu aku tuh minta sama semua teman-teman aku buat doain aku gitu. Oh Allah, kabulkannya cepet banget gitu. Jadi syukur banget sih. Dengan hati yang penuh syukur, Riana merasakan banyak kemudahan selama berada di Tanah Suci. Setiap langkah yang ia jalani seolah dipenuhi pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah jutaan jemaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia, Riana percaya dengan hati yang ikhlas menjadi jalan datangnya kemudahan. Ketika kita ngantri, pas kita ngantri, jamnya kita dibuka, itu udah orang langsung berhamburan kan, langsung lari-lari. Si askarnya itu narik tangan aku. Setiap langkah Riana Dea terasa dimudahkan berkat keyakinannya kepada Allah. Bagi Riana, berbaik sangka menjadi kunci pertolongan Allah akan selalu hadir bagi hambanya yang tulus dan berserah diri. Jika seseorang yakin Allah memberikan jalan keluar, maka Allah akan mengabulkannya. Namun sebaliknya, jika ia berburuk sangka bahwa Allah akan menelantarkannya, maka ia akan terjebak dalam kecemasan sesuai dengan prasangkanya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Ya Allah, apa ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuma bisa kayak, oh Masya Allah, cuma bisa nangis. Kayak, kok bisa ya? Dari segitu banyak orang, itu askar malah narik tangan aku buat jalan duluan gitu. Terus mereka bilang, padahal udah prepare ya buat ngantri tuh selama ini gitu. Ya Allah, padahal kita udah siap-siap buat akad sampai subuh di sana gitu. Kok Allah baik banget ya gitu. Kita dikasih kesempatan itu dimudahin gitu. Pejuang langit, hampir setiap hari perjalanan haji dipenuhi dengan kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riana merasakan banyak pertolongan tanpa diduga, bahkan hal sederhana yang ia sukai seolah diperhatikan oleh Allah. Sebagai pecinta seafood, Riana juga mendapat kejutan bisa menikmati seafood yang super lezat di Tanah Suci. Jadi tuh kalau di sana dipisah tuh. Cewek-cewek, cowok-cowok. Jadi emang kita nggak sekamar. Tiba-tiba suamiku tuh langsung video call, telepon, difotoin. Yang ayo cepetan makan. Cepetan sini makan. Menunya seafood. Itu ada tower seafood. Wow. Bener-bener kepiting, udang, cumi. Semua tower di tower gitu. Dan itu di setiap menu
makan aja setiap pagi, siang, malam. Ya Allah, apa ini balasan Allah ya, karena aku kayak Selama ini udah bersabar ya. iya mungkin ya. Masya Allah. Aku cuma ngerasa kayak ya Allah, kok dibalesnya di sini gitu. Selain kejutan yang tak terduga, artis 36 tahun ini tidak mau menyia-nyiakan waktu. Dia juga melakukan sedekah makanan di Tanah Suci. Selain niat dari diri pribadi, sedekah Jumat Berkah yang disalurkan Riana Dea bersama sang suami juga merupakan titipan dari sahabatnya, Shiran Sungkar. Ada 500 nasi box yang dibagikan kala itu. Amalan sedekah ini memang sudah jadi kebiasaan Riana. Ia yakin harta yang ia keluarkan di jalan kebaikan tidak akan berkurang, justru akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan tak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan bagi mereka pahala yang mulia. Kita pamit ya. Pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Nah, Kak Riana, kan waktu pas di Tanah Suci itu sempat berbagi ya? Betul. Waktu itu dalam rangka apa berbaginya? Jadi waktu kemarin itu memang kebetulan banyak banget teman-teman yang menitipkan rezekinya gitu. Dan kebetulan waktu itu dapat banyak rezeki dari teman-teman, akhirnya aku bagikan ke sana. Terus karena masih ada sisanya, aku tanya ke mereka gimana kalau aku bagi-bagi makanan aja. Dan mereka support banget. Jadi ya kayak ya udah terserah, pokoknya uangnya terserah mau dipakai buat apa. Akhirnya ya sudah, karena udah aku kasih buat yang lain-lain, terus masih ada sisanya aku beliin buat makanan buat dibagi-bagi. Dan Masya Allahnya setelah dibagi malah makin banyak lagi yang Masya Allah. minta tolong disalurkan gitu. Jadi ya Alhamdulillah aku cuma ini aja sih, menjembatani teman-teman buat bersedekah sih. Assalamualaikum. Pejuang langit, Riana percaya semakin tulus berbagi, semakin besar pula rasa syukur yang tumbuh di dalam hati. Bukan soal nominal, namun bagaimana keikhlasan kita saat berbagi kepada sesama. Selama di Tanah Suci, Riana benar-benar merasakan indahnya beribadah. Setiap langkah sungguh bermakna baginya. Setelah pulang dari ibadah haji, banyak perubahan yang ia rasakan. Hal-hal sederhana dalam rumah tangga yang selama ini belum baik, seakan berubah seketika menjadi lebih baik. Suami aku juga banyak banget perubahannya yang alhamdulillah jauh lebih baik di sekarang. Kayak lebih sabar dia. Aku pun juga masih belajar ya. Cuma emang udah kerasa banget dengan haji kemarin, suamiku udah jauh lebih baik, lebih sabar, lebih tenang. Maksudnya kayak apa ya, kita udah nggak terlalu nyolot-nyolotan lagi. Sekarang komunikasi malah jadi bagus banget, Pak. Karena aku juga orang Sumatera kan. Di keluarga tuh emang biasa ngomong tuh agak keras gitu. Sekarang tuh setelah haji kemarin, ternyata nggak berantem tuh bisa kok. Ternyata mengiyakan dan santai aja tuh bisa aja gitu. Jadi ya banyak banget pelajaran-pelajaran yang kita dapetin dan kita iniin sekarang di kehidupan sekarang tuh jauh lebih baik aja sih. Subhanallah, perubahan itu mengingatkan kita pada salah satu tanda seseorang yang hajinya mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa tanda utama haji mabrur tidak terlihat saat seseorang berada di Tanah Suci, melainkan pada perubahan sikap dan kualitas hidup setelah ia kembali ke tanah air. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apa saja yang menjadi tanda haji mabrur. Rasulullah SAW pun menjawab, memberi makanan kepada orang yang butuh dan menyebarkan kedamaian atau salam. Seseorang yang hajinya mabrur akan memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi, suka bersedekah, berbagi makanan, menjaga lisan dari menyakiti orang lain, serta kehadirannya di masyarakat membawa kedamaian, bukan konflik. Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, memberikan rumusan yang sangat populer mengenai tanda haji mabrur. Haji mabrur itu adalah ketika seseorang kembali dari haji dalam keadaan zuhud, tidak diperbudak oleh urusan dunia, dan semakin cinta atau fokus pada urusan akhirat. Perjalanan hijrahnya Riana Dea bukanlah hal yang mudah. Di balik perubahan dirinya ada banyak lika-liku cobaan yang ia lewati. Keputusan Riana Dea untuk berhijab misalnya. Hal itu lahir dari kegelisahan hati soal kematian yang sering menghampirinya. Sejak saat itulah, Riana mulai tersentuh untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pada saat itu tuh udah mulai sering kajian-kajian sama beberapa temen gitu. Terus inget banget waktu itu lagi kajian sama Ustadz Umar Mifa. Waktu itu tuh tentang kematian, ingat banget.
Terus yang bikin aku mantap itu adalah intinya emang mau hijab pertama yang dipakein itu adalah ketika kita sudah meninggal, kain kafan gitu, bukan hijab yang kita pakai. Karena hijab itu kan kewajiban ya katanya. Hijab itu wajib. Jadi nggak ada alasan yang kayak nanti deh nunggu baik dulu, nanti deh tunggu sholatnya bener. Enggak, mau sholat lo nggak baik, mau lo nggak baik, mau sholat lo bolong-bolong, lo tetap harus berhijab ketika sudah balik gitu. Jadi ya udah pada saat itu nggak tahu langsung takut mati aja. Kayaknya ya kalau nanti misalnya aku meninggal, aku belum berhijab, berarti hijab pertamaku adalah Kain kafan kain tadi. kafan gitu. Riana Dea merasakan tantangan yang cukup berat saat mengenakan hijab, terutama saat menjalani pekerjaannya sebagai artis. Kala itu, ia menjalani syuting sinetron stripping yang tidak bisa langsung menggunakan hijab dalam perannya dan ia pun terpaksa membuka tutup hijabnya. Namun, lama-kelamaan hal itu menjadi beban berat dalam hidupnya. Lambat laun, Riana Dea semakin mantap untuk konsisten berhijab. Ia mulai mendiskusikan keputusan besarnya ini dengan keluarga suami. Semua orang-orang terdekatnya pun mendukung dan itulah yang jadi penguat langkah hijrahnya. Ia yakin jika seseorang memilih taat di jalan Allah, maka Allah pun akan mencukupkan segala kebutuhan. Demi berhijab, ia bahkan sempat ingin mundur dari sinetron yang melambungkan namanya. Ia sudah yakin berhijab tidak akan menutup pintu rezekinya. Sampai akhirnya aku mencoba bersikap aja waktu itu kayak, Mas kayaknya kalau memang tidak diizinkan, mau nggak mau apa boleh buat, kayaknya mungkin aku harus mundur ya gitu. Karena nggak tahu kok rasanya malu banget kalau memang dari PH-nya tidak mengizinkan pakai hijab. Ya udah apa boleh buat, mungkin aku mengundurkan diri dari project stripping ini gitu. Karena memang stripping ini lama banget dari aku belum nikah. Dari aku belum nikah sampai kemarin aku hamil anak ketiga, dan Masya Allah ternyata mereka ngizinin. Jadi aku bilang ke suamiku, aku bilang ke mamaku kayak, ya udah pakai aja, cocok kok, bagus kok gitu. Jadi ternyata mereka juga support banget. Masya Allah, dukungan keluarga menjadi penguat bagi Riana Dea. Dari perjalanan tersebut, kita belajar bahwa perubahan menuju kebaikan akan terasa lebih ringan ketika dikelilingi oleh orang-orang yang saling menguatkan dalam iman. Untuk menjaga keimanan, Riana Dea berusaha mengikuti kajian dan mencari teman-teman yang satu visi dan misi untuk belajar agama karena ia yakin lingkungan pertemanan yang baik akan membawanya ke arah yang lebih baik pula. Menurut aku sih penting banget ya, karena memang aku kan anak rantau ya. Menurut aku lingkungan pertemanan tuh sangat mempengaruhi banget, karena kalau kata orang tuh kan kayak parfum ya, kalau misalnya teman-teman kita wangi, kita ikut wangi. Kalau kita temannya bau, kita akan bau juga gitu. Jadi menurut aku, karena circle pertemanan itu membuat kita apa ya, jadi punya pandangan-pandangan yang apa ya, berlomba di kebaikan sih. Teman yang baik akan mengingatkan kita saat lalai. Oleh karena itu, memilih lingkungan yang baik tentu menjadi bagian penting dalam menjaga istiqomah di jalan Allah. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah seseorang di antara kalian melihat dengan siapa ia berteman.